Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali pada perkuliahan teknik kendali digital di pos pekan kedua. Ya, insya Allah kita akan masuk pada pengantar sistem kendali digital pada bagian kedua. Namun sebelumnya saya aturkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah serius mengikuti perkuliahan ini dan juga tetap semangat terus untuk belajar dan memberikan juga kemampuan belajarnya yang terbaik dalam perkuliahan ini. Terima kasih atas respon dari perkuliahan yang pertemuan pertama yang lalu. Saya aturkan terima kasih. Sebelumnya juga saya ingin sampaikan doa untuk kita semua agar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah kondisi pandemi yang masih di sekitar kita. Saya berharap juga berdoa untuk rekan-rekan semua dan keluarga agar dalam kondisi sehat walafiat. Rekan-rekan, setelah pekan lalu kita masuk pada pengantar bagian pertama yang membahas tentang introduction dari sebuah kendali digital. Maka pada pekan ini kita akan masuk ke dalam kita akan masuk ke bagian kedua, di mana pemodelan dari sistem digital akan kita discuss pada pertemuan ini. Baik, pada slide ini seperti yang sudah saya sampaikan pada perkuliahan pekan pertama, kita punya tugas besar satu tentang control system. Jadi di slide awal ini saya mention kembali tentang water level control system ya. Jadi di sini ada saya sedikit tambahkan oret-oret. Di sini kita lihat ada satu gambar di mana ini adalah seorang petugas yang mengendalikan level air secara manual ya. Ini dia melihat ke ukuran air yang Nah, kita lihat pada gambar ini adalah pengontrol water level control secara manual. Ini ya, manual dan yang menjadi sensor adalah mata dari petugas penjaga level air. Penjaga level air ini adalah sebagai sensor manual, di mana dia melihat ketika ketika ketinggian air sudah melewati dari batas yang tidak seharusnya, maka dia akan menutup keran ini sehingga air input air yang masuk ke dalam tangki ini kemudian menuju pada level yang seharusnya, seperti itu. Dan di sini kita lihat di sini ada satu blok diagram, mudah-mudahan jelasnya terlihat.
Ini adalah blok diagram untuk water level. Oke, ini adalah water level otomatis ya, otomatis, dimana ketinggian air itu dimasukkan ke dalam sistem desired water level. Kemudian dari sini muncul error yang kita kenal dengan sinyal kendali. Ini adalah sinyal kendali. Kemudian dari sinyal kendali ini menggerakkan sebuah kontrol, yang dimana kontrol ini yang akan menggerakkan aktuator. Ini berupa pompa air, dan dia akan mengisi air, ini prosesnya nih, ke dalam tangki, dan ketinggian dari air ini akan disensing oleh sensor ketinggian air. Kemudian dari sini dia akan mengumpan balik menuju ke sistem agar terlihat besarnya error ini. Semakin besar error, maka pompa air akan terus mengisi dan proses ini akan terus berjalan sehingga ketinggian air terus naik sampai dengan error ini bertambah sedikit dan akhirnya error ini menjadi 0, artinya sudah antara ketinggian air yang diharapkan dengan ketinggian air yang aktual ini sudah sama, maka di sini errornya 0 dan ini akan memberikan informasi kepada aktuator untuk berhenti mengisikan air gitu. Yang menjadi tugas besar dari teman-teman di perkuliahan yang lalu adalah bagaimana sistem digitalnya. Oke, bagaimana sistem digitalnya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sebelumnya rekan-rekan mempunyai gambaran bagaimana membentuk dari blok diagram yang sistem analog ini menjadi bentuk sistem di digital. Oke. Kemudian kita masuk pada slide berikutnya, yaitu pentingnya matematik model sistem gitu ya. Saya tuliskan di sini, dalam mendesain sistem kendali, sebuah model matematik perlu untuk didesain dan disimulasikan sebelum model fisik dari sistem itu dibuat dan diuji cobakan. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena terkadang tidak semua dari kita memiliki resource yang cukup untuk melakukan trial dan error. Dengan trial dan error, kita akan kehilangan sumber daya dari apa yang kita miliki untuk membangun sebuah sistem. Jangan kita bayangkan misalnya yang sistem kendali yang mahal ya, yang murah meriah pun, katakanlah yang sederhana, jika dibangun dengan trial dan error, maka hal ini akan menghabiskan sumber daya yang kita miliki, sehingga sangat dibutuhkan bahwa sebuah sistem itu kita bangun dengan bentuk model sistem matematik ya, dengan model sistem matematik, sehingga dengan model sistem ini sebuah sistem bisa diuji cobakan terlebih dahulu sebelum dibangun secara fisik, seperti itu. Nah, pada bagian ini saya mengutip dari bukunya Charles Phillips di sini tentang beberapa model ya. Di sini ada model servomotor, kemudian ada juga antena pointing, kemudian ada robotic arm, dan yang terakhir ada temperatur control. Nah, pada setiap dari model sistem ini memiliki kekhasannya sendiri. Makanya teman-teman nanti bisa mempelajari dari apa yang saya sisipkan, baik dalam bentuk PPT atau ringkasan seperti ini, juga
dalam bentuk textbook aslinya ya, seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa membaca dari situ. Nah, kita lihat pada sistem motor sistem model pada servo motor ya, kita lihat di sini ada satu gambar yang menunjukkan bahwa ini adalah model dari servo motor. Servo motor banyak digunakan untuk positioning system ya, misalnya seperti yang di bawahnya ini, yaitu untuk merubah pointing antena itu menggunakan motor servo gitu ya, dimana sinyal error atau sinyal kendali ini yang merupakan perbedaan antara posisi yang diinginkan dengan kondisi posisi yang saat ini, maka sinyal error ini kemudian menggerakkan servo motor. Jadi servo motor ini digerakkan oleh sinyal error dari sistem kontrol. Nah, pada gambar sistem di samping ini ya, motor DC ini dapat dilihat bahwa motor yang kita lihat di sini adalah lengan atau armatur yang dikontrol oleh medan listrik ya, Jadi kalau misalnya ini kita bentukkan modelnya, ini adalah motor itu adalah sebuah lengan yang dikontrol oleh medan listrik. Ini yang medan listrik nih, oleh medan listrik, atau yang kita kenal dengan electromotive force gitu ya, electromotive force. Nah, juga di sini ada komponen RA dan LA. Ini RA dan LA ini adalah resistansi dari armatur. Jadi armatur misalnya di dalam motor itu kan ada lengan yang bergerak ya, ada lengan yang bergerak digerakkan oleh electromotive force itu, digerakkan oleh electromotive force, dan pada lengan ini ada nilai resistansinya dan ada nilai induktansinya seperti itu. Maka RA dan LA itu adalah merupakan bagian dari lengan motor. Maka jika RA dan LA ini diabaikan, maka kita bisa buat satu pendekatan matematiknya adalah di mana EMT atau electromotive force ini sama dengan konstanta motor dikalikan dengan kecepatan putaran shaft. Mana putaran shaft? Ini shaft, putaran shaft ini. Gitu ya. Jadi konstanta motor dikalikan dengan kecepatan putaran shaft. Ini putaran shaft. Jadi itulah yang disebut dengan electromotive force. Dari formula ini dapat kita ketahui bahwa kecepatan putaran shaft adalah nilai turunan dari perubahan posisi shaft terhadap waktu. Nah, ini kecepatan putaran shaft itu adalah merupakan derivatif ya, derivatif ini dari sudut shaft terhadap waktu ya. Jadi inilah yang disebut dengan kecepatan putaran shaft, karena shaft itu memiliki sudut, kemudian sudut itu berubah setiap terhadap waktunya, maka kecepatan perubahan sudut shaft terhadap waktu itulah yang disebut dengan kecepatan. Kemudian kita lihat masih pada servo motor ini, total nilai momen inersia adalah J ya, dan total nilai redaman atau viscous damper adalah B. Jadi ini adalah momen inersia. Apa tuh momen inersia? Momen inersia itu adalah ketika sebuah benda diberikan gaya, maka dia akan memiliki momen inersia. Artinya ketika lengan ini berputar, maka dia akan memiliki momen inersia, dan ini momen inersia ini adalah dituliskan di sini adalah J, dengan redaman atau viscous damper adalah B. Kenapa masih ada redaman? Karena pasti si lengan yang berputar ini akan
terkena atau bergesekan dengan benda di sekitarnya, dan ini terjadi pada real, dan ini dimodelkan dengan B atau viscous damper seperti itu. Maka torsi yang ini torsi diartikan sebagai momen inersia, ini torsi, ya kan? Ini torsi, ini torsi, ya kan? Diartikan sebagai momen inersia ini dikalikan dengan percepatan putaran shaft. Jadi momen inersia J ini dikalikan dengan percepatan, ya. Kalau tadi kecepatan d theta per dt itu adalah kecepatan, sedangkan percepatan adalah d kuadrat theta per dt. Nah, ini percepatan, ya. Ini. Maka torsi ini torsi diartikan sebagai momen inersia J dikalikan dengan percepatan putaran shaft, kemudian ditambahkan dengan nilai redaman dikalikan dengan kecepatan putaran shaft. Nah, ini kecepatan putaran shaft, yang ini percepatan putaran shaft. Seperti itu. Itu yang kita sebut dengan torsi, ya. Dengan torsi. Dan torsi motor ini akan terbentuk dengan dua komponen ini. Yang pertama adalah KT, ini parameter motor, dan juga arus yang mengalir pada armatur atau arus yang mengalir untuk menggerakkan armatur. Sehingga bisa kita tuliskan di sini, besarnya tegangan yang dibutuhkan oleh motor adalah tegangan atau arus yang mengalir pada armatur dikalikan dengan resistansi armatur ditambah dengan electromotive force, sehingga kita tadi sudah dapatkan electromotive force di sebelumnya. Maka ketika ini dipertemukan, dipindahkan ini ke sini, maka kita punya ini, kita dapatkan besarnya arus yang dibutuhkan untuk menggerakkan lengan motor itu dengan mengetahui ini. Tegangan yang dibutuhkan motor dikurangi dengan electromotive force, kemudian dibagi resistansi armatur, dan ini kita pisahkan. Di mana EMT ini tadi kita sudah dapat KB atau konstanta dari motor dikalikan dengan kecepatan dari armatur dibagi dengan resistansi, sehingga torsi motor yang dibutuhkan adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita balik lagi ke servo motor. Tadi sudah disinggung, jadi saya ulangi. Jadi servo motor itu kalau kita modelkan, maka gambarnya seperti gambar di samping ini, ya kan? Gambar ini, dimana motor itu adalah lengan yang diibaratkan lengan yang digerakkan oleh medan listrik konstan, ya, medan listrik konstan, di mana medan listrik ini yang kita sebut dengan EMF, ini EMF atau electromotive force, di mana electromotive force inilah yang menggerakkan lengan ini, menggerakkan lengan untuk berputar, ya, untuk berputar, sehingga besarnya electromotive force atau di sini ditulis dengan IM
dalam kurung T. Kenapa dalam kurung T? Karena ini berubah sepanjang waktu, itu ya. IMT di sini dituliskan adalah konstanta motor dikalikan dengan kecepatan angular. Ini adalah kecepatan angular dalam terhadap waktu, di mana kecepatan angular ini adalah perubahan sudut dari shaft, gitu ya. Perubahan sudut dari shaft terhadap waktu. Ini dt. Sehingga besarnya IMF adalah perkalian antara konstanta motor dengan perubahan sudut terhadap waktu. Itulah besarannya IMF tadi, atau electromotive force. Jadi kita tadi sudah dapatkan ini merupakan definisi secara fisik. Secara fisik di mana torsi adalah momen inersia dikali percepatan dan ditambahkan dengan redaman dikali kecepatan. Dan kita juga sudah dapatkan tadi dari sisi elektronik, ini adalah torsi sama dengan konstanta motor dikalikan dengan arus yang dapat menggerakkan armatur, dan kita sudah dapatkan formulasinya ini. Sehingga jika kita sandingkan antara dua formula ini, formula konstanta motor dikalikan dengan arus sama dengan formula pada fisik, maka kita punya model matematika seperti ini, dimana tadi kita sudah dapatkan ini adalah konstanta motor dikalikan dengan ET ini dibagi RA ini, kemudian dikurangi dengan konstanta motor B dibagi resistansi armatur dikalikan dengan kecepatan, itu sama dengan apa yang didefinisikan di sini. Sehingga nanti kita coba lihat pada halaman berikutnya, maka ini bisa kita alih-alihkan ya. Kita bisa manipulasi secara matematis. Yang ini yang kita lihat, yang ini sisi ini adalah di sini tetap positif, dan yang sisi ini kemudian ini beralih ke sisi sini, sehingga kita punya sekarang formula atau model matematikanya seperti ini, di mana momen inersia dikalikan dengan percepatan dari putaran shaft, kemudian juga ditambahkan dengan ini yang kita dapatkan dari persamaan sebelumnya. Kita dapatkan redaman dikalikan dengan konstanta motor ini, dan dibagi dengan dengan resistansi dikalikan dengan kecepatan putaran shaft, ini sama dengan konstanta motor dibagi resistansi dikalikan dengan tegangan yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor. Sehingga jika kita rubah ke dalam bentuk Laplace, kita akan dapatkan seperti ini. Nah, kita belum membahas tentang Laplace, dan mudah-mudahan pada perkuliahan sebelumnya sudah membahas Laplace ya, sehingga bisa kita persingkat sehingga tidak lagi mengurai kenapa ini menjadi S kuadrat, kenapa ini menjadi S seperti itu, karena ini adalah menggunakan transformasi Laplace, sehingga terbentuklah persamaan ini. Dan inilah yang dijadikan model ini ya, model servomotor nih. Model servomotor system. Sehingga model inilah yang bisa kita ujikan ke dalam simulator, sehingga hal ini dapat dianalisa seberapa respon waktunya, seberapakah steady state errornya, dan lain sebagainya.
Oke, itu tentang tentang model motor. Dan yang berikutnya adalah tentang antena pointing. Ini antena pointing, rekan-rekan bisa lihat di sini, di mana antena yang dimodelkan hanya posisi yaw-nya saja ya, hanya posisi ini saja, hanya posisi yaw, tidak pada elevasi ya. Ini elevasi, tapi yang dimodelkan adalah ini. Yang dimodelkan adalah sudut theta, sedangkan ini adalah sudut P atau elevationnya tidak dimodelkan, sehingga untuk mempermudah analisa dan bentuk modelnya. Di sini dituliskan gambar di samping adalah sistem tracking posisi antena. Untuk menyederhanakan sistem, maka hanya azimut atau yaw aksis yang dikontrol dengan tingkat elevation atau pitch angle-nya tetap. Artinya pitch angle-nya tidak dikontrol seperti itu. Dan seperti dilihat pada top view, nah ini pedestal, maka motor servo dan gear mengendalikan putaran yaw aksis. Jadi ini servo motor ini menggerakkan putaran ini ya, menggunakan putaran yaw aksis yang menggerakkan arah sudut antena. Ini antenanya, sehingga ketika motor itu berputar, yaw aksisnya sejumlah theta tadi, sudut theta, maka antenanya pun akan berubah, yang kemudian sensor akan merubah menjadi sub encoder. Artinya sensor ini yang akan mendeteksi putaran-putaran dari gear menjadi kode-kode biner seperti itu, sehingga masuk ke dalam data hold yang diteruskan untuk menjadi voltage. Di sini saya tuliskan output encoder berupa sinyal biner yang proporsional terhadap sudut sub, sehingga pada sistem ini DAC digunakan untuk merubah biner menjadi tegangan, digital to analog converter ya. Jadi sensornya sendiri ini sudah digital, sub encoder sudah digital, kemudian di sini dirubah menjadi analog. Kenapa? Karena difference amplifiernya ini adalah bentukannya analog, sehingga tegangan output VO ini proporsional terhadap sudut antena gitu ya, proporsional terhadap perubahan sudut antena atau posisi yang aktual. Sedangkan VI ini adalah tegangan atau sudut yang diharapkan, yang diwakili dengan bentuknya tegangan, sehingga ini terjadi perbandingan antara tegangan yang didapatkan dari sensor atau putaran aktual terhadap tegangan yang diinginkan atau posisi yang diinginkan, sehingga menghasilkan error. Kita tahu ini error adalah sinyal kendali, dan dikuatkan ini driver motor untuk bisa menggerakkan motor, dan motor ini kemudian menggerakkan gear ya. Di sini ada gear, dan gear inilah yang memutar yaw aksis dari antena. Kurang lebih seperti itu secara sistem. Dan jika kita tuliskan dalam bentuk blok diagram, kurang lebih seperti ini. Ini servo motor yang tadi sudah kita modelkan. Ini adalah servo motor. Oke, ini adalah servo motor, tadi sudah kita modelkan. Kemudian ini adalah amplifier. Kenapa amplifier? Karena dibutuhkan tegangan yang untuk mendrive motor gitu ya, untuk mendrive motor. Dan amplifier ini dapat dari error signal atau sinyal kendali yang didapatkan dari ini diferensial atau difference voltage ya, difference voltage
antara sinyal yang diinginkan terhadap tegangan sensor yang didapatkan pada aktual, yang akhirnya ini membentuk motor, menggerakkan servo motor. Kita lihat di sini ada satu grafik di mana grafik ini adalah grafik output dari motor. Ya, ini bentuk motor ini. Grafiknya seperti ini. Ketika tegangannya bergerak dari 0 menuju 4,8, maka output dari tegangannya dia akan dapat menggerakkan motor sejumlah 24 volt. Ini ya. Kalau sudah sampai 4,8 volt di input, maka dia akan menghasilkan 24 volt dan dia saturasi. Saturasi artinya tidak akan berubah kembali. Di sini saya mention dalam beberapa sistem kontrol, kita ingin mendapatkan sistem dalam kondisi linear. Ini kondisi linear. Kondisi linear adanya di sini, di mana kondisi sistem itu stabil, berada pada linear. Namun terkadang kita membutuhkan posisi-posisi yang cepat. Jadi misalnya bisa saja sistem ini kita langsung kasih 4,8 volt, kemudian output dari sistem menghasilkan 24 volt dan langsung menggerakkan motor seperti itu. Di sini saya tuliskan misalnya respon cepat pada sistem seperti kita ingin menggerakkan motor eskalator kurang dari 2 detik. Artinya kalau misalnya kita gunakan yang linear, maka responnya akan lebih lambat atau akan lambat seperti itu ya. Namun ketika kita menggunakan non-linear, ini non-linear, maka kita akan dapatkan hal-hal lain atau masalah-masalah lain, dan itu juga masuk ke dalam pembahasan dalam sistem kontrol. Oke, ini yang antena pointing. Berikutnya adalah satu model yang kita sebut dengan sistem model robotic arm. Sistem model robotic arm. Ini kita lihat di sini ada gambar, ada arm, ya, ini ada arm robot yang bergerak berdasarkan sudut, ya, berdasarkan sudut. Ini ada sudut theta A, ada sudut theta B, dan ada sudut theta C. Ini ada sudut theta A, theta B, dan theta C. Dan yang kita modelkan di sini adalah salah satu sudut, yaitu theta A saja. Karena kalau misalnya kita sudah dapatkan model theta A, maka kita akan dapatkan juga hal yang sama untuk theta B dan theta C. Seperti itu. Nah, untuk memahami mekanisme servo, maka ini yang tadi saya sebutkan, kita hanya mengambil salah satu siklus saja. Dan dari gambar motor servo terkoneksi gear ratio N. Ini nih, gear ratio N. Gear ratio N. Dan di sini tidak dimasukkan nilai induktansi ya, karena kalau nilai induktansi yang dimasukkan maka akan menghasilkan persamaan 3 order ya, third order equation differential. Sedangkan ini hanya menggunakan dua saja, 2 order. Nah, pada model ini EA dalam S. Kenapa dalam S? Karena ini sudah dalam bentuk Laplace. Ininya S ya, bukan T. Kalau Laplace nih S, kalau time itu menggunakan T. Nah, EAS dalam Laplace merupakan tegangan dari armatur motor. Ini adalah tegangan yang diberikan kepada armatur servo, gitu ya, untuk mengendalikan posisi lengan. Sedangkan MS, ini MS sini adalah input digital, dan K adalah dibutuhkan sinyal komputer yang tidak dapat dan K ini adalah power amplifier. Kenapa power amplifier? Karena sinyal ini sinyal digital, tidak bisa langsung menghasilkan tegangan untuk menggerakkan servo. Artinya butuh ada driver di sini. Ini driver motor.
Seperti itu. Sedangkan sudut motor atau di sini theta m, ini theta m, ini sudut motor. Sudut motor di sini adalah yang dihasilkan oleh putaran motor. Sudut yang dihasilkan oleh putaran motor ya, ini kalau masih di sini tulisan tetanya seperti ini. Tapi kalau sudah di sini maka tulisan tetanya, nah ini yang membedakan dari ketika sudah ditransformasikan Laplace. Nah ini adalah sudut dari motor, sudutnya motor, kemudian menggerakkan gear. Sedangkan sudut lengan ini adalah theta. Jadi apa yang digerakkan motor kemudian masuk ke dalam gear. Di dalam gear mungkin nanti ada beberapa putaran yang dibutuhkan untuk menggerakkan lengan, karena tidak langsung dari motor itu langsung terkoneksi ke gear. Katakanlah misalnya masuk dulu ke gear yang besar, kemudian masuk ke gear yang kecil, atau mungkin di gear ini ada pengontrolnya nanti, seperti di kendaraan bermotor kita seperti itu. Jadi dari servo motor itu masuk dulu ke gear untuk mengatur kecepatan dari putaran arm nih, putaran lengan motor. Nah, kurang lebih seperti itu bentukan dari sistem model dari robotic arm. Jadi ini tadi kita sudah servo motornya kita sudah dapatkan dari penjelasan yang pertama. Nah, yang terakhir ini ada sistem model temperatur kontrol. Sistem model temperatur kontrol. Nah, di sini satu sistem oke. Saya pindahkan dulu ke sini. Oke. Nah, di sini pada gambar ini kita punya sebuah tangki. Ini tangki. Di dalam tangki ini ada liquid. Ada cairan yang memiliki temperatur T di sini. Tau ya. Ada temperaturnya di dalam liquid ini. Kemudian di tangki ini ada input liquid yang masuk ke dalam tangki dan ada output liquid yang keluar dari tangki dengan kecepatan tertentu. Kemudian di tangki ini juga ada pemanas. Kemudian di sekitaran tangki juga ada temperatur ambien yang di sekitaran tangki. Maka di sini sebelum kita modelkan maka kita kita definisikan dulu beberapa simbol ini. Di sini ada QE, QA gitu ya. Ini QA. Ini adalah aliran panas yang disuplai oleh pemanas listrik ini ya. Aliran panas yang disuplai oleh heater. Kemudian QE ini adalah aliran panas dari cairan yang baru masuk ke dalam tangki. Kemudian QL ini adalah panas yang sudah ada di dalam tangki. Kemudian QO ini adalah aliran panas dari cairan keluar yang dari tangki. Ini QO di sini. Dan QS adalah panas yang menembus ke lapisan luar tangki. Ini QS ya. Sehingga jika kita gunakan rumusan konservasi energi, kita bisa tuliskan seperti ini. Aliran panas yang disuplai oleh pemanas ditambah dengan panas dari cairan yang masuk ke dalam tangki, itu akan sama dengan aliran panas yang sudah ada di dalam tangki ditambah dengan aliran panas yang keluar dari tangki, atau aliran panas dari cairan yang keluar dari tangki ditambah dengan aliran panas yang menembus ke lapisan luar tangki. Jadi kalau kita gunakan pendekatan konservasi energi, kita akan dapatkan seperti itu.
Nah, maka dapat kita modelkan persamaan matematiknya kurang lebih seperti ini. Suhu aliran panas cairan di dalam tangki bisa kita formulasikan sebagai berikut, di mana C adalah kapasitas panas dari cairan di dalam tangki. Jadi si cairan ini si tangki ini memiliki kapasitas ya, memiliki kapasitas panas dari cairan di dalam tangki ini. Kemudian jika VT adalah kecepatan aliran dari cairan yang masuk dan cairan keluarnya tetap atau sama, maka H ini akan sama dengan panas cairan yang spesifik seperti itu. Maka kita bisa dapatkan aliran panas yang masuk sama dengan kecepatan dari cairan yang masuk dikalikan dengan panas cairan yang spesifik ini. Kemudian juga aliran panas yang keluar itu adalah sama dengan kecepatan cairan itu masuk ke dalam tangki dikalikan dengan H maka ini akan merupakan aliran panas dari yang keluar dari tangki. Jika tau A atau suhu di sekitaran tangki ini ambient temperatur itu dan R adalah nilai resistansi panas pada tangki. Jadi tangki ini punya resistansi panas. Jadi tidak serta-merta di dalam panas itu bisa langsung nembus keluar karena dia punya resistansi di lapisan tangki ini. Maka aliran panas yang menembus ke tangki itu bisa kita tuliskan seperti ini, gitu ya. Jadi panas dari dalam dikurangi panas dari luar dibagi resistansi tangki. Itu panas cairan yang ada di dalam dikurangi dengan panas yang ada di luar dibagi dengan kemampuan tangki menahan panas. Nah, ini adalah ini adalah suhu atau aliran suhu yang mengalir, panasnya mengalir ke permukaan tangki tadi. Maka dari pendekatan konservasi energi, maka kita tinggal masukkan formulasi-formulasi tadi sehingga kita bisa dapatkan ini adalah elemen pemanas tidak berubah. Ini kemudian dari input yang masuk, suhu input yang masuk, ini suhu input yang keluar, sedangkan ini adalah suhu aliran panas yang ada di dalam tangki, dan ini adalah aliran panas yang menembus pada permukaan tangki. Dan ini kemudian kita modelkan, kita manipulasi seperti ini, di mana kecepatannya dianggap konstan, maka ini sudah lagi tidak berubah terhadap waktu, maka ditulisnya V besar ini. Maka kita memiliki persamaan matematik seperti ini. Dan inilah yang kita sebut dengan first order linear differential. Ini first order karena apa? Karena hanya ada satu order diferensial ini ya. Satu order diferensial. Berbeda dengan yang tadi pada model motor yang memiliki percepatan, itu second order. Nah, ini juga kalau misalnya bagian lain atau parameter lain dimasukkan ke dalam formulasi ini, maka mungkin bisa lebih dari satu order differential equation. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini dalam sistem kontrol dituliskan di sini QA atau heater adalah input sinyal kontrol, kemudian flow atau aliran
panas dari input dan aliran panas yang masuk ke dalam tangki dan aliran panas yang ada di sekitar tangki adalah input dan gangguan, maka suhu yang ada di dalam tangki adalah output atau yang diharapkan. Jadi yang diharapkan adalah temperatur cairan yang ada di dalam tangki itu terus stabil, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah salah satu atau beberapa sistem model yang dipaparkan dalam bukunya Charles Phillips ini, Charles Phillips ya. Di situ saya sisipkan juga dalam post dan nanti rekan-rekan bisa membacanya kembali. Nah, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran dari pembahasan yang kita bahas pada pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan ini dapat melengkapi sebagai pengantar sistem kendali digital. Insya Allah pekan depan kita akan masuk pada pembahasan berikutnya yang lebih dalam lagi, insya Allah, tentang teknik kendali digital. Walaupun memang sangat berkaitan erat dengan mata kuliah dasar sistem kontrol, karena memang mempunyai basic pembahasan yang sama, namun yang membedakan adalah pada teknik kendali digital itu menggunakan transformasi Z dan difference equation. Itu mungkin rekan-rekan sekalian yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan rekan-rekan memberikan komentar atau beberapa hal yang dirasa kurang di WhatsApp group, atau mungkin ada beberapa hal yang perlu didiskusikan di WhatsApp group, saya persilahkan. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.